Catatan memalukan lagi, Liga 1 Indonesia resmi digusur Kamboja. Tristan Dekker, pemain keturunan berdarah Surabaya, akankah masuk radar naturalisasi? Cina tak tenang, media mereka akhirnya curigai Timnas Indonesia. Timnas Indonesia benar-benar gendong ASEAN, media Vietnam panik. Ex-Manchester United sentil mertua Arhan bicara mafia, tapi gaji saya belum dibayar. Catatan memalukan lagi, Liga 1 Indonesia resmi digusur Kamboja. Saat PSSI sibuk membenahi prestasi Timnas Indonesia di kancah internasional, tetapi mereka gagal mengangkat martabat Liga Indonesia di kancah Asia. Selesai sudah perjuangan wakil Indonesia di kompetisi antar klub Asia. Madura United sebagai wakil terakhir Indonesia di babak semifinal AFC Challenge League harus tersingkir usai kalah agregat 6-3 dari Sfairyeng dari Kamboja. Kegagalan Madura United melengkapi pencapaian buruk Persib Bandung yang gagal melenggang ke babak 16 besar AFC Challenge League 2 usai, hanya mengantongi 1 kemenangan di fase grup. Kekalahan ini adalah puncak gunung es pencapaian memble Liga 1 Indonesia selama bertahun-tahun di kompetisi antar klub Asia. Dalam 5 tahun terakhir, wakil Indonesia gagal bersinar di semua level kompetisi antar klub Asia. Bahkan berdasarkan hasil laga Madura United versus Sfairyeng, peringkat Liga 1 Indonesia kembali melorot lagi. Berdasarkan ranking yang dirilis oleh Footy Ranking, Liga 1 Indonesia resmi tergusur dari 10 besar liga terbaik wilayah timur. Lebih menyakitkannya lagi, posisi Liga 1 digusur oleh Kamboja yang bertahun-tahun lamanya jadi bulan-bulanan Indonesia di level internasional. Liga 1 Indonesia kini berada di peringkat ke-11 kompetisi terbaik Asia wilayah timur. Liga 1 Indonesia mencatatkan 18.653 poin. Catatan ini semakin menyulitkan perwakilan Indonesia untuk bersinar di kompetisi antar klub Asia. Selain meneruskan tren tidak ada perwakilan di kompetisi kasta tertinggi antar klub Asia sejak 2011, Indonesia juga tidak mengirim slot lolos langsung di semua kompetisi Asia. Pada musim lalu, Indonesia mengirim 1 tim yang dapat slot otomatis di AFC Champions League 2 dan AFC Challenge League. Namun, karena keluarnya Liga 1 dari 10 besar wilayah timur, Indonesia hanya mengirim wakil via play-off. 1 tim Liga 1 Indonesia harus berjuang via babak play-off AFC Champions League 2 musim depan. Nasib yang sama juga didapatkan oleh tim Indonesia yang akan berjuang di AFC Challenge League. Tentu, pencapaian ini masih jauh dari komitmen Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI yang ingin meningkatkan prestasi Liga Domestik di kancah Asia. PSSI sebelumnya berjanji ingin membawa Liga 1 mencapai liga terbaik kedua di ASEAN dan 12 besar di Asia. Memang kami merancang proses menuju ranking kedua di ASEAN dan 12 sampai 15 di Asia, ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada 6 Agustus 2024. Kami akan capai mungkin dalam roadmap 4-5 tahun ke depan, lanjutnya. Tristan Dekker, pemain keturunan berdarah Surabaya, akankah masuk radar naturalisasi? Pemain keturunan Indonesia, Tristan Dekker, baru-baru ini mencuri perhatian para pencinta sepak bola tanah air setelah mengungkapkan bahwa ia memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak kakeknya. Dikutip dari akun Instagram @pemainketurunanit, Dekker yang saat ini bermain untuk klub VPS di Liga Finlandia, Veikkausliiga, mengungkapkan bahwa ia memiliki darah Indonesia dari pihak kakeknya yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Dengan usia yang masih muda, yaitu 26 tahun, dan kemampuan bermain di berbagai posisi, Tristan berpotensi menjadi pemain yang sangat menarik untuk dipertimbangkan oleh Timnas Indonesia. Bagaimana meningkatkan kekuatan laki-laki 13 kali bahkan pada 69. Sebelumnya, Dekker bermain untuk klub VVV Venlo di Liga Belanda, tepatnya di kompetisi Eerste Divisie. Ia mengakui bahwa garis keturunan Indonesia berasal dari sang kakek di pihak ayah yang merupakan warga Surabaya. Dalam wawancaranya, Dekker dengan bangga menyebutkan asal-usul Indonesia tersebut. Ya sudah,
pihak ayahku, Sorabaja di Jawa, yang artinya, ya, saya punya. Dari pihak ayahku, Surabaya di Jawa, kata Tristan. Kabar ini semakin menambah daftar pemain potensial yang mungkin dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebagai pemain yang berposisi sebagai bek kanan, gelandang tengah, dan gelandang bertahan, Dekker memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi. Dengan tinggi badan 1,84 meter, ia dikenal tangguh dalam duel udara dan bisa membantu serangan dari lini belakang. Selain itu, kemampuannya sebagai gelandang bertahan maupun gelandang tengah menambah dan nilai lebih untuk tim. Pernyataan Dekker tentang asal-usul Indonesia ini langsung menarik perhatian publik sepak bola Indonesia. Apalagi mengingat rencana PSSI yang sedang fokus mencari pemain-pemain keturunan untuk memperkuat tim nasional. Dengan pengalaman bermain di liga-liga Eropa, termasuk di Finlandia dan Belanda, Dekker memiliki pengalaman internasional yang bisa menjadi modal berharga jika dipertimbangkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Menarik untuk dinantikan apakah Tristan Dekker bakal jadi pertimbangan pemain naturalisasi bagi timnas Indonesia? Cina tak tenang, media mereka akhirnya curigai timnas Indonesia jelang duel penentuan nasib di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tensi panas mulai terasa antara timnas Indonesia dan Cina. Kedua tim dijadwalkan akan bentrok pada Juni mendatang dalam laga hidup mati yang akan menentukan siapa yang masih punya harapan melaju ke putaran keempat kualifikasi. Ketegangan ini bukan hanya terasa di lapangan, tapi juga merembet ke media-media luar. Media Cina, Sohu, bahkan terang-terangan menaruh kecurigaan terhadap pergerakan timnas Indonesia di bawah arahan pelatih anyar Patrick Kluivert. Sohu menyebut bahwa timnas Indonesia berambisi kuat untuk meraih kemenangan dan diyakini akan menambah pemain naturalisasi berkualitas tinggi demi memperbesar peluang menang atas Cina di Stadion Gelora Bung Karno nanti. Agar bisa bertarung apik di laga kedua dengan timnas Cina, timnas Indonesia terus menggenjot laju naturalisasinya, tulis media Cina, Sohu. Tak tanggung-tanggung, Sohu menyebut ada dua pemain mahal asal Belanda yang disebut-sebut sudah melakukan kontak dengan PSSI dan berpotensi memperkuat Garuda pada laga krusial tersebut. Meski identitasnya belum diungkap, media Cina tersebut menyuarakan kekhawatiran besar jika proses ini sukses. Menurut laporan media, dua pemain Belanda yang berharga mahal sudah melakukan kontak dengan timnas Indonesia. Jika mereka berhasil dinaturalisasi, kekuatan timnas Indonesia akan semakin meningkat, lanjut media Cina. Sohu, pertandingan Indonesia melawan Cina akan menjadi laga hidup mati. Siapapun yang kalah dipastikan tersingkir dan tak bisa lagi berharap tampil di Piala Dunia 2026. Bagi Indonesia, kemenangan atas Cina akan membuka peluang ke babak keempat dan jika performa terus meningkat, termasuk mungkin mencuri poin dari Jepang, bisa saja mimpi tampil di Piala Dunia jadi kenyataan. Cina sendiri saat ini berada di posisi paling bawah grup dan tak punya pilihan selain wajib menang atas Indonesia jika ingin terus bersaing. Kombinasi pemain lokal dan naturalisasi plus pengalaman Kluivert di level Eropa membuat media Cina mulai meragukan kans tim mereka. Pertandingan pada Juni mendatang diprediksi berlangsung panas bukan hanya karena persaingan ketat, tapi juga karena faktor mental dan tensi tinggi yang sudah mulai dimainkan sejak sekarang lewat pemberitaan media. Kemenangan atas Vietnam serta performa meningkat selama kualifikasi membuat Indonesia kini dipandang sebagai lawan serius. Potensi penambahan pemain bintang asal Eropa semakin memperkuat status Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara, bahkan Asia. Kini, yang tersisa adalah bagaimana Patrick Kluivert menyusun strategi terbaik dan memanfaatkan momentum di kandang sendiri. Apakah benar naturalisasi baru akan menjadi kunci kemenangan Indonesia atas China? Atau justru tekanan tinggi membuat segalanya jadi bumerang? Semua akan terjawab pada laga panas di Stadion Gelora Bung Karno, Juni 2025. Timnas Indonesia benar-benar gendong ASEAN, media Vietnam panik. Bukan main gara-gara ini.
Sudah terbukti nyata ketika langkah PSSI untuk Timnas Indonesia membuat panik media Vietnam. Apa yang membuat media Vietnam panik bukan main? Mengapa begitu panik dengan langkah PSSI untuk Timnas Indonesia? Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert saat ini menjadi satu-satunya negara ASEAN yang melaju ke babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak heran jika Timnas Indonesia menggendong ASEAN di level internasional. Terbaru, Timnas Indonesia lagi-lagi menggendong ASEAN jelang pertandingan ASEAN All-Stars melawan Manchester United, MU. Laga tersebut akan berlangsung pada 28 Mei mendatang. Apa buktinya Timnas Indonesia gendong ASEAN dalam laga melawan Manchester United? Buktinya, media Vietnam merasa panik ketika PSSI diprediksi tak akan mengizinkan pemain Timnas Indonesia ikut serta dalam skuad ASEAN All-Stars. Pelatih Kim Sang-sik hadapi kesulitan akibat langkah Federasi Sepak Bola Indonesia saat pimpin bintang-bintang Asia Tenggara berlaga bersama Manchester United, tulis media Vietnam. Soha, pelatih Vietnam ditunjuk untuk menangani skuad ASEAN All-Stars. Namun pelatih Vietnam dibuat kebingungan jika PSSI melarang pemain Timnas Indonesia ikut serta. Menurut media Vietnam, tanpa kehadiran pemain Timnas Indonesia, maka akan sulit bagi skuad ASEAN All-Stars untuk membuat kejutan saat menghadapi Manchester United. PSSI diprediksi melarang pemain Timnas Indonesia untuk ikut ASEAN All-Stars karena jadwalnya terlalu mepet, hanya berselang sekitar 1 minggu dari pertandingan Timnas Indonesia versus China. Sangat berisiko bagi pemain Timnas Indonesia, mulai dari risiko cedera hingga kelelahan. Sementara pertandingan melawan China sangat penting bagi Timnas Indonesia untuk melanjutkan perjuangannya menuju Piala Dunia 2026. Tentunya PSSI tak mau ambil risiko besar yang bisa merugikan Timnas Indonesia. Kini fokus pemain Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert hanyalah mengalahkan China pada 5 Juni mendatang. Kemudian jika beruntung juga bisa mengincar poin melawan Jepang. Namun Timnas Indonesia harus waspada dengan China karena pernah kalah saat masih dilatih Shin Tae-yong. Ex-Manchester United sentil mertua Arhan bicara mafia, tapi gaji saya belum dibayar. Mantan gelandang Manchester United, Charlie Scott menyentil mertua Pratama Arhan yang sekaligus penasihat klub Semen Padang FC, Andre Rosiade perihal tunggakan gaji. Charlie Scott yang pernah bermain untuk Semen Padang pada paruh pertama BRI Liga 1 musim ini, mengkritik Andre Rosiade yang membahas soal upaya berantas mafia di sepak bola Indonesia, tapi klubnya tak kunjung bayar tunggakan gaji kepadanya. Saya dengan sabar menunggu Anda membayar hutang Anda, tulis Charlie Scott dalam unggahan ulang repost konten Andre Rosiade di Instagram Stories miliknya. Bagaimana bisa seorang berkomentar tentang mafia ketika dia masih berutang gaji kepada mantan pemain dan juga pemain yang saat ini? Klub sudah melewati batas waktu perjanjian kompensasi pada 31 Januari. Tolong jangan lewatkan batas waktu kedua yang telah saya berikan kepada Anda pada 2 Juni. Akhir tahun lalu, tersiar kabar bahwa Semen Padang FC memang menunggak gaji beberapa pemainnya. CEO tim Kabau Sirah, Win Bernardino, juga sudah mengonfirmasi hal itu pada akhir November 2024 lalu. Dia mengklaim bahwa keputusan tim menahan gaji beberapa pemain bukan tanpa alasan. Beberapa dari mereka disebut melakukan tindak indisipliner. Beberapa poin yang disoroti manajemen Semen Padang FC adalah beberapa pemain disebut absen latihan tanpa izin dan pura-pura sakit. Ada juga klaim bahwa beberapa dari mereka bermalas-malasan dengan alasan tak cocok dengan skema pelatih Eduardo Almeida. Charlie Scott sendiri merupakan bagian dari skuad Semen Padang pada paruh pertama BRI Liga 1 2024-2025 setelah memutuskan meninggalkan klub Hong Kong, Kichi, pada 12 Juli 2024. Namun, kebersamaannya bersama Semen Padang FC tidak bertahan lama. Dia hengkang pada 3 Januari 2025 ke klub Kamboja, Boeung Ket. Charlie Scott menyentil Andre Rosiade lantaran pria yang juga politikus itu menyinggung perihal mafia dalam sepak bola Indonesia. Andre, dalam unggahannya di Instagram meminta Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk mengawasi kompetisi dan wasit BRI Liga 1.
Dia menuding ada upaya untuk menyelamatkan tim tertentu. Pak Erick Thohir, tolong wasit Liga 1 diawasi di akhir kompetisi. Jangan sampai karena diduga ingin menyelamatkan tim dari Jawa, kami dari Sumatera dirugikan dan dikorbankan, kata Andre Rosiade, berantas mafia sepak bola. Charlie Scott, gelandang bertahan asal Inggris yang sempat mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia bersama Semen Padang, kini melanjutkan petualangan barunya di Asia Tenggara. Bung Yuke sebut ada pihak yang bayar puluhan juta demi anaknya main di EPA Elite Pro Academy. Kabar mengejutkan datang dari salah satu pengamat sepak bola Indonesia, Yusuf Kurniawan alias Bung Yuke. Ia yang menjadi komentator sepak bola Indonesia tersebut menuturkan ada praktik haram yang terjadi di Elite Pro Academy, EPA. Elite Pro Academy sendiri merupakan liga sepak bola untuk akademi tim sepak bola di Indonesia. Bung Yuke mengetahui ada beberapa makelar yang membayar sekitar puluhan juta rupiah agar pemain muda bisa bertanding di Elite Pro Academy. Karena lu harusnya sudah tahu bahwa mimpi para orang tua itu sangat besar untuk bisa melihat anaknya bertanding di Elite Pro Academy. Mereka tidak tahu masa depan anaknya setelah ikut Elite Pro Academy bisa lanjut latihan bersama tim atau tidak. Buka Bung Yuke. Berangkat dari situ sampai ada banyak malpraktik, salah satunya membayar senilai 23 juta rupiah. Itu ada makelarnya. Jadi sistemnya dibuat untuk memungkinkan kejadian tersebut terjadi, jelasnya. Karena tim yang jadi peserta Elite Pro Academy tidak mau keluar duit, mereka lelang lisensinya. Ayo tim A yang mau pakai nama tim Elite Pro Academy gitu. Entar mereka atur seleksinya. Cerita Bung Yuke tentang mekanisme tersebut. Nantinya pemain muda tersebut sudah ada dipakaikan oleh tim peserta Elite Pro Academy ini, tutup potongan video itu. Pengakuan dari Bung Yuke tersebut membuat sejumlah netizen memberikan komentarnya. Bahkan ada salah satu netizen yang membeberkan cerita dari salah satu om dari pemain muda yang pernah bertanding di Elite Pro Academy. Aku pernah dapat cerita dari Pak D. Om, salah satu pemain Elite Pro Academy. Misalnya, di tim A main hari ini adalah yang berani bayar. Tapi kalau tidak bayar, mereka tidak main. Buka komentar salah satu netizen tersebut. Tapi itu ada kuotanya. Misalkan ada 11 pemain masuk starting 11 tim Elite Pro Academy, hanya 5 yang murni dari skill. Sisanya membayar. Ini tidak dilakukan oleh semua tim karena pemain ini pas pindah tim lain dapat menit bermain secara murni tanpa dibayar. Tutup komentar tersebut. Nova Arianto mulai rencanakan Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia dapat pesan penting. Nova Arianto sudah mulai menatap Piala Dunia U17 2025. Indonesia sudah memastikan satu tempat di Piala Dunia pasca lolos dari fase grup Piala Asia U17 2025. Garuda Asia lolos sebagai juara grup C dan akan menjadi wakil Asia Tenggara di ajang ini. Masih memiliki waktu panjang, mereka harus mempersiapkan diri agar bisa maksimal di turnamen tersebut. Beberapa aspek di Piala Asia akan jadi bahan evaluasi bagi tim pelatih dan pendekatan khusus harus dilakukan. Nova Arianto menjelaskan bahwa semua karena kerja sama solid dari semua pihak. Termasuk dari PSSI yang terus memberikan dukungan untuk Timnas U17 Indonesia. Menurutnya, semua fasilitas yang ada membuat mereka akhirnya bisa bermain di Piala Dunia. Terima kasih Bapak Erick Thohir beserta jajaran pengurus PSSI untuk dukungannya kepada Timnas U17. Karena pastinya dengan support sistem yang baik, akhirnya kami bersyukur bisa menggapai mimpi kami bermain di Piala Dunia U17. Tulis Nova Arianto di Instagram. Bertemu dengan PSSI, mereka sudah merencanakan langkah lanjutan, terutama terkait persiapan karena lawan yang akan mereka hadapi akan semakin sulit dari Piala Asia lalu. Namun, dia akan berusaha untuk membawa tim terbaiknya di ajang tersebut. Termasuk kami membahas rencana roadmap Timnas U17 ke depan. Langkah apa yang akan kami ambil agar Timnas U17 bisa berbicara di event Piala Dunia U17 di bulan November nantinya. Lanjutnya,
Nova juga memberikan apresiasi kepada pelatih-pelatih yang sudah mendidik pemain Garuda Asia. Dia menilai bahwa tugas tersebut masih panjang demi bisa mempersiapkan pemain masa depan pemain. Kepada semua pemain, mereka harus mempersiapkan diri karena pemusatan latihan akan segera digelar kembali. Tak lupa, saya sampaikan terima kasih untuk semua pelatih-pelatih SSB yang sudah membimbing mereka sampai sejauh ini. Tetapi, saya minta jangan pernah berhenti sampai di sini karena langkah kalian masih jauh ke depan. Terus kerja keras, disiplin, dan tetap menjadi orang yang selalu rendah hati. Salam terbaik saya buat keluarga semua, dan sampai bertemu di periode pemusatan latihan selanjutnya. Tutup Nova. Dimulai dari Timnas U17 Indonesia, Erick Thohir ingin lolos ke Piala Dunia jadi tradisi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan apresiasi tinggi untuk Timnas U17 Indonesia. Garuda Asia berhasil melewati babak penyisihan grup dan mencapai perempat final Piala Asia U17 2025. Di laga perempat final, mereka harus menerima kekalahan dari Korea Utara dan gagal melaju ke babak selanjutnya. Tentunya, ini sudah cukup untuk mencapai target yang diberikan oleh PSSI, yakni bisa lolos dari fase grup. Pasukan Nova Arianto juga mendapatkan tiket otomatis untuk berlaga di Piala Dunia U17 2025. Erick Thohir menyampaikan rasa terima kasih pada semua pemain dan staf pelatih yang bertugas. Menurutnya, mereka sudah mencoba untuk memberikan hasil terbaik di lapangan. Apalagi di fase grup mereka harus melawan tim-tim kuat dari Asia, yang tentu bukan tugas mudah. Terima kasih untuk perjuangan dan kerja keras seluruh pemain, pelatih, dan ofisial Timnas U17 di Piala Asia U17 2025, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya. Kekalahan dengan skor telak atas Korea Utara tentu sangat menyakitkan, namun banyak pelajaran yang bisa mereka ambil dari pertandingan tersebut. Pengalaman untuk bertarung melawan tim-tim kuat tentu menambah jam terbang ke pemain. Dia berharap mereka bisa kembali siap untuk memberikan hasil terbaik di Piala Dunia U17 2025 nanti. PSSI akan menyusun program agar bisa memberikan fasilitas maksimal untuk Garuda Asia. Kecewa pasti ada, tapi kita harus bangkit untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia di Piala Dunia U17. Kami juga akan menyiapkan program untuk persiapan Timnas U17 agar semakin matang. Lanjutnya, Erick berharap langkah Garuda Asia bisa diikuti oleh semua timnas, baik kelompok umur dan senior. Sebelumnya, Timnas U20 Indonesia di bawah Indras Jafri gagal melaju ke Piala Dunia. Sementara itu, Patrick Kluivert bersama Timnas Indonesia sedang berjuang demi mencapai mimpi tersebut. Skuad Garuda dalam persaingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka saat ini berada di posisi keempat dan memiliki kans besar untuk ke babak selanjutnya. Menurutnya, semua yang bertugas di timnas harus berusaha keras agar bisa membawa timnya ke Piala Dunia. Kita jadikan lolos ke Piala Dunia sebagai tradisi sepak bola Indonesia, tutupnya. Nonton langsung Timnas Indonesia di SUGBK, jurnalis Belanda beri kesaksian. Jujur soal supporter, tidak ada duanya di dunia. Seorang jurnalis asal Belanda membuat kesaksian jujur mengenai pengalamannya langsung menonton Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Skuad Garuda sudah menjadi pembicaraan di Belanda selama beberapa waktu terakhir, terutama karena hadirnya banyak pemain keturunan yang dinaturalisasi. Para pemain tersebut berkarir di tim-tim besar Eredivisie seperti Mees Hilgers di FC Twente, Calvin Verdonk di NEC Nijmegen, dan Tom Hey di Almere City. Belum lagi para pemain yang bersinar di luar Belanda, seperti Jay Itzes di Venesia dan Kevin Dix bersama FC Copenhagen. Timnas Indonesia berhasil membekuk Bahrain dengan skor tipis 1-0. Ole Romeni, yang baru hadir di jeda internasional bulan lalu, berperan penting dalam keberhasilan Timnas Indonesia
menjaga asa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga yang digelar di SUGBK pada 25 Maret 2025 lalu tersebut nyatanya juga disaksikan oleh seorang jurnalis asal Belanda, Sam van Raalte. Dalam wawancaranya dengan FHM, Van Raalte berkisah tentang bagaimana para supporter Garuda begitu tergila-gila kepada sepak bola. Sebagai contoh, ada keberagaman yang luas di kalangan penonton. Di Indonesia, Anda melihat lebih banyak wanita di tribun dan Anda mendengar mereka dengan nyaring, kata Van Raalte, dikutip dari media Belanda, FHM. Selama bernyanyi dan bersorak, suaranya juga lebih cerah dan melengking. Atmosfernya sangat spesial, karena itu sangat berbeda dengan tempat manapun di dunia, tandasnya. Kebanggaan para supporter timnas Indonesia sudah sering diperbincangkan dan Van Raalte mengonfirmasinya secara langsung. Dia mengklaim sudah berkeliling dunia untuk menyaksikan pertandingan sepak bola dan aksi para penggemar Garuda itu tidak ada duanya. Melihat tembok merah dari fans yang begitu luar biasa memberikan impresi yang hampir tidak bisa digambarkan. Katanya, saya sudah menyaksikan pertandingan sepak bola di seluruh dunia, namun jarang merasakan kebanggaan, atmosfer, dan kecintaan yang begitu luar biasa untuk para pemain Anda sendiri, tandasnya. Laga berikutnya untuk tim asuhan Patrick Kluivert adalah menghadapi Cina pada tanggal 5 Juni 2025 nanti di SUGBK, dilanjutkan dengan lawatan ke Suita menghadapi Jepang pada 5 hari kemudian. Profil Kein van Uffelen, calon kiper timnas Indonesia yang masuk radar PSV Eindhoven hingga Ajax Amsterdam. Pasalnya, calon kiper tim nasional, Timnas Indonesia itu disebut-sebut memiliki talenta luar biasa, sehingga tak heran PSV Eindhoven hingga Ajax Amsterdam dikabarkan tertarik dengan pemain keturunan Indonesia tersebut. Perlu diketahui, Kein van Uffelen saat ini berusia 21 tahun dan sudah berkewarganegaraan Belanda. Uffelen disebut memiliki keturunan Indonesia dari nenek sisi ayahnya. Diketahui nenek Uffelen merupakan orang asli Belanda yang lahir di Surabaya, Indonesia alias pada zaman Hindia Belanda. Jadi, kondisi Uffelen seperti Maarten Paes yang tak memiliki darah Indonesia secara langsung, namun merupakan kaum Blue-Jievers karena neneknya lahir di tanah air. Berusia 21 tahun, Uffelen bisa dikatakan kiper yang menjanjikan. Menurut laporan dari Football Bond Indonesia, Uffelen dikenal sebagai laat bloyer atau pemain yang berkembang pesat di usia yang lebih matang. Tak heran kiper yang baru bergabung ke tim senior FC Volendam pada Juli 2022 itu pernah menjadi sorotan sebagai Speler van de Week di Tweede Divisi saat membela Jong FC Volendam. Uffelen memulai debutnya bersama FC Volendam Senior pada saat musim 2023-2024 ketika timnya melawan Go Ahead Eagles di Eredivisie waktu itu. Kini, FC Volendam bermain di kasta kedua Liga Belanda. Uffelen pun sudah dipercaya menjadi kiper utama klub, terbukti dari total 32 penampilannya bersama FC Volendam di semua kompetisi musim 2024-2025. Dari total 32 penampilan itu, Uffelen mencatatkan 11 clean sheet dan 27 kebobolan. Musim ini Uffelen turut serta membantu FC Volendam untuk promosi ke Eredivisie di musim depan. Hebatnya lagi, Uffelen dan FC Volendam berpeluang menjadi juara liga musim ini alias Keukenkampion Divisi dengan hanya butuh 1 kemenangan lagi di 4 laga tersisa. Tak heran berkat penampilan apiknya itu, media Belanda, Volendam Insight, mengatakan Uffelen kini masuk radar PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam. Nova Arianto bidik pemain diaspora untuk bela timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2025. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, menegaskan bahwa ia akan membidik beberapa pemain diaspora untuk membela tim Merah Putih di Piala Dunia U17 2025-2025. Hal itu dilakukan agar timnas U17 Indonesia bisa bersaing di Piala Dunia U17 2025.
Nova Arianto harus segera melakukan evaluasi pasca Timnas U17 Indonesia tampil di Piala Asia U17 2025. Ada catatan penting yang dilihat pelatih asal Semarang, Jawa Tengah itu. Nova Arianto juga tidak menjamin pemain yang bermain di Piala Asia U17 2025 tampil lagi di Piala Dunia U17 2025. Menurutnya, dalam dunia sepak bola ada sistem promosi dan degradasi, tergantung kualitas individu. Seperti diketahui, Timnas U17 Indonesia akan berlaga di Piala Dunia U17 2025 pada 5-27 November 2025. Yang pasti, jalannya persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 akan berbeda, kata Nova Arianto kepada awak media. Nova Arianto menyadari pemain-pemainnya saat ini belum bisa bersaing di Piala Dunia U17 2025. Ia membutuhkan pemain yang mempunyai karakter kuat di lapangan. Kalau di Piala Asia U17 2025 kemarin, pemain saat ini sangat mampu untuk bersaing. Akan tetapi di level Piala Dunia U17 2025 pasti lebih di atas, ucap Nova Arianto. Oleh karena itu, Nova Arianto akan melakukan persiapan yang benar-benar ekstra kepada anak-anak asuhnya. Rencananya, Timnas U17 Indonesia akan kembali berlatih lagi pada Juli 2025. Setidaknya, Timnas U17 Indonesia mempunyai waktu 4 bulan sebelum tampil di Piala Dunia U17 2025. Nova Arianto juga sedang melihat pemain-pemain keturunan untuk bergabung ke Timnas U17 Indonesia. Saat ini, hanya Matthew Baker saja pemain keturunan di Timnas U17 Indonesia. Nova Arianto merasa itu kurang. Kami akan lebih fokus dalam melihat posisi mana saja yang perlu ditambah pemainnya. Kami akan cari opsinya nanti setelah melihat apa yang harus dievaluasi, kata Nova Arianto. Timnas U17 Indonesia saat ini sudah berada di tanah air. Nova Arianto akan memberikan waktu libur 2 bulan kepada anak-anak asuhnya untuk bertemu keluarga. Seleksi pemain pasti ada. Kami juga ada opsi menambah pemain diaspora yang mungkin kami coba, tutup Nova Arianto.